Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Di video kali ini Skuy akan membahas alur cerita film yang berjudul Deviant, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan perjalanan seorang pria buta yang diremehkan dan ditindas, dan akan menuntaskan misi besar menghabisi dan meringkus para pelaku kejahatan, agar terciptanya keadilan dan kedamaian. Gimana kisah selanjutnya? Oke, jangan banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Langsung aja ke ceritanya, cekicrot. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang pria yang sedang bermain judi, yang bernama Chong Yi. Pria yang tidak bisa melihat alias buta, tetapi dia sangat jago bermain judi. Di saat bermain dia selalu memenangkan banyak uang. Tetapi di saat itu musuhnya berpikir bahwa dia bisa menipunya dan mengambil semua uangnya. Lalu mereka mulai menaikkan angka taruhannya, dan akhirnya mereka memenangkan pertaruhan itu. Di sana Chong pun ditipu menggunakan trik, namun tak ada yang bisa dia lakukan. Saat dia hampir kehilangan semua uangnya, tiba-tiba seorang pria berteriak pada Chong bahwa mereka itu curang. Pria itu bernama Chung Fu, pemilik tempat perjudian itu. Dia meminta maaf kepada Chong, dan atas permintaan maafnya, dia memintanya untuk bermain sepuasnya. Chong pun berterima kasih atas tawarannya itu, dan dia pun memilih pamit pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Chong baru saja berjalan, tiba-tiba dia dihadang sekelompok bandit, yang ternyata itu adalah Chung Fu dan anak buahnya, untuk mengambil semua sisa uang milik Chong. Meskipun Chong buta tidak bisa melihat, dia pun mampu untuk menghabisi mereka semua. Setelah berhasil menghabisi anak buahnya, Chong bertanya tentang seseorang yang bernama Nian. Lalu dia pun melumpuhkan Chung Fu karena dirinya sudah menangkap dan menyembunyikan gadis yang bernama Nian. Lalu scene beralih ke 1 bulan yang lalu, di mana kita kembali diperlihatkan ke masa saat Chong dulunya merupakan seorang pembunuh bayaran. Dia lalu terlihat berada di sebuah kota. Saat itu dia sudah berhasil menangkap penjahat, dan ingin menukarkannya dengan imbalan. Pada saat itu Chong dalam perjalanannya merasa kelelahan, dan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetapi di saat itu kemudian dia mencium bau aroma anggur atau arak. Dan dia pun mengikuti aroma anggur itu sampai ke sebuah rumah. Ternyata di rumah itu akan menggelar sebuah pesta pernikahan, dan disitulah dia bertemu dengan wanita cantik yang bernama Nian. Kemudian Nian bertanya kepada Chong, ada urusan apa dia datang kemarin. Dan Chong pun mengatakan dia ingin membeli beberapa anggur itu. Tetapi Nian memberitahukan Chong, bahwa anggur ini tidak dijual, melainkan untuk merayakan pesta pernikahannya. Mendengar hal itu, Chong pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian Nian pun merasa kasihan kepadanya. Dan pada akhirnya Nian pun mengundang Chong untuk bergabung di perayaan pesta pernikahan tersebut, dan memberinya beberapa anggur dengan gratis. Pada saat Nian akan memindahkan anggurnya, dia pun kaget melihat ada karung jatuh, yang bergerak-gerak dari atas kuda Chong. Chong pun memberitahunya, bahwa di dalam karung itu isinya penjahat, yang berhasil dia tangkap. Singkat cerita, pesta pernikahan pun dimulai. Di mana di sana para warga sekitar sangat bersorak bergembira, melihat pengantin yang sedang menari bahagia. Namun tiba-tiba suasana menjadi terdiam, saat muncul pria yang bernama Nijun. Yang ternyata dia adalah kakak laki-lakinya Nian. Dikira akan memberikan kejutan kepada adiknya, dia malah bertingkah aneh yang membuat para tamu menjadi merasa risih. Dan pada akhirnya membuat para tamu pergi dari sana. Terlihat di sana semua orang sudah pergi, kecuali Chong, yang masih asik meminum anggurnya. Lalu Nijun menghampiri Chong, dan berusaha bersikap sok jago sambil menakutinya. Tetapi Chong tidak peduli, dan mengabaikannya. Dia pun lalu pergi dalam keadaan mabok, menuju ke tempat kudanya yang diikat. Karena dia terlalu banyak minum, akhirnya dia pun tertidur di sana. Pada malam harinya, Chong terbangun dan kembali ke tempat pesta tadi. Dia pun tiba-tiba kaget, menemukan Nijun dan pengantin pria yang sudah mati. Lalu dia pun mencari Nian, dan menemukannya di dalam rumah, dengan keadaan tidak berdaya di atas meja. Lalu kita diperlihatkan 4 jam sebelumnya, dan ternyata Chung Fu dan anak buahnya menerobos ke dalam pesta itu.
kedatangannya ke sana untuk menangkap Nijun, yang merupakan komplotan geng bawah tanah di kota itu. Lalu bos mereka yang bernama Yuan Ying, memerintahkan mereka untuk membunuh Nijun, dan pengantin pria itu. Setelah itu Yuan Ying, dan anak buahnya yang nafsu, menyeret Nian, dan memperkaosnya, yang membuat Nian berdesah tak berdaya. Di keesokan harinya terlihat, Chong sampai di sebuah kota kecil, dia membawa penjahat yang ditangkapnya kepada Tuan Chi. Tuan Chi adalah orang yang bertanggung jawab, untuk menjaga kota tetap aman. Hal yang sangat menarik dari Chong adalah, nalurinya yang sangat tajam. Dia pun mampu menemukan bahwa penjahat aslinya adalah bawahan Tuan Chi. Setelah mendapatkan hadiahnya, Chong pun memberitahukan bahwa ada pembunuhan, yang harus diselidiki di tempat Nian. Singkat cerita, sesampainya di rumah Nian, Tuan Chi pun mulai menyelidiki, dan menemukan sebuah panah, yang ada lambang keluarga Yuan Ying. Dan dia juga menjelaskan bahwa Yuan Ying adalah orang dari keluarga orang terkuat, dan terkaya di kota itu. Lalu dia pun memutuskan untuk tidak macam-macam, dengan mengusik keluarga mereka. Lalu Tuan Chi pun menemui Nian, dan memberitahukannya agar Nian memaafkan Yuan, dan membatalkan balas dendamnya, karena tidak mungkin dia bisa menang melawannya. Tetapi Nian tak gentar, dan tidak takut, dia pun tetap dengan pendirinya. Di sana Tuan Chi pun tidak punya pilihan lain, lalu menangkap Nian dan menjadikannya tersangka, agar tidak bisa melakukan balas dendam. Ketika mereka sedang membawa Nian ke pengadilan, tiba-tiba Chong pun turun tangan. Tentu saja Chong pun tidak terima atas perlakuan Tuan Chi, yang memfitnah Nian yang akan menambah penderitaan Nian. Di sana Tuan Chin, tetap mengatakan bahwa Nianlah yang bersalah. Pada akhirnya Chong pun melawan Tuan Chi, dan anak buahnya, untuk membebaskan Nian. Setelah Nian bebas Chong pun mengatakan, bahwa Nian harus segera meninggalkan kota tersebut. Tetapi Nian meminta tolong kepada Chong, untuk membantunya menemukan keadilan. Pada akhirnya Chong pun akan membantunya. Singkat cerita, sesampainya di ibu kota, mereka pun memutuskan, untuk makan terlebih dahulu di restoran sembari beristirahat. Di saat itu Nian pun bilang, dia akan pergi melaporkan semuanya kepada keamanan pasukan ibu kota. Chong pun memperingati dia untuk berhati-hati, dan memberitahukan bahwa dia tidak bisa ikut bersama Nian, karena akan menemui seseorang. Kemudian Chong pun pergi untuk menemui temannya, yang ternyata dia adalah seorang wanita yang bernama Qin Yang. Dialah yang sering memberi informasi untuk menangkap para penjahat. Di sana Chong memberikan sejumlah uang, sebagai tanda terima kasih untuk semuanya. Lalu Qin memberitahunya tentang pekerjaan baru, untuk menangkap penjahat kelas kakap. Dia juga berkata bahwa bayaran untuk pekerjaan kali ini sangatlah besar, dan uang itu bisa cukup untuk mengobati matanya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang pria datang ke rumah Qin. Dia pun terlihat membawa seorang pria yang terluka. Ternyata pria yang terluka itu adalah pengawal dari keluarga Yuan Ying. Lalu si pria itu menjelaskan, bahwa Yuan sedang akan melaksanakan pesta lamaran, bersama putri dari Jenderal Guo. Tiba-tiba ada wanita yang merusak pesta tersebut, dan ingin menyerang Yuan. Chong yang mendengar hal itu pun, sangat yakin bahwa itu adalah Nian. Di sana pria itu pun menyebut Nian wanita gila, yang membuat Chong sedikit marah, dan memberikan pria itu sedikit pelajaran. Qin yang melihat hal itu, mengatakan kepada Chong, tidak boleh terlibat dalam keluarga Yuan Ying. Karena keluarga mereka sangatlah kuat, dan orang yang sangat berbahaya. Ditambah lagi Yuan sekarang sudah bertunangan dengan putri Jenderal Guo. Dia pun, tidak peduli dengan semua itu. Sin lalu kembali memperlihatkan di awal film di masa sekarang, nah karena itulah Chong melumpuhkan Chung Fu. Sementara itu Chung Fu yang sudah tidak berdaya, memberitahu keberadaan Nian. Lalu Chong bergegas pergi ke sana, dan ternyata di sana ada salah satu anak buah Yuan, yang menjaga rumah tersebut. Alhasil Chong pun harus melumpuhkannya terlebih dahulu. Dan pada akhirnya Chong berhasil menyelamatkan Nian. Lalu Chong membawanya Nian ke tempat Qin, untuk diobati.
Singkat cerita di pagi harinya, Chong menyuruh Qin dan Nian untuk kabur dari kota itu, sementara Chong akan kembali untuk menemui Chung Fu, yang telah dia kunci di sebuah tempat. Di tempat itu Chong kemudian menyiksanya, untuk menggorek informasi tentang, mengapa Yuan membunuh Nijon. Chung Fu memberitahu bahwa putrinya Jenderal Guo, menginginkan leontin mutiara sebagai hadiah pertunangan. Lalu Yuan memberinya leontin itu yang didapat dari makam Raja Hanyan di Nasan. Yuan merasa takut jika keluarga Guo mengetahui tentang asal-usul leontin itu tersebut. Karena hal itu, Yuan memutuskan untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam penggalian leontin itu, termasuk Nijun. Setelah merasa puas dengan jawabannya, Chong lalu mengikat leher Chung Fu dengan sebuah senar, dan menghubungkannya ke pintu. Tak lama kemudian, Yuan pun datang ke tempat itu, dan saat membuka pintu, tiba-tiba senar itu menarik dan memutuskan kepala Chung Fu. Atas kematian Chung Fu, membuat Yuan bersemangat untuk mencari tahu dalang di balik semua ini. Dan pada akhirnya, Yuan mengetahui bahwa si Butala alias Chong, yang telah melakukan semua ini, yang dibantu oleh Qin. Lalu Yuan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Qin dan menangkapnya. Sedangkan Qin sedang mengantarkan Nian ke rumah persembunyiannya. Qin kemudian pergi untuk kembali menuju kota, namun tanpa Qin sadari, ternyata Yuan telah mengincar hidupnya, dengan mengutus semua anak buahnya untuk menangkap Qin. Setelah itu Qin dibawa ke sebuah ruangan. Terlihat Yuan menginterogasi Qin, untuk memberitahu akan keberadaan si buta tersebut. Qin yang merasa sakit karena puluhan anak panah, yang menancap di tubuhnya. Dia pun malah menceritakan tentang masa lalu Chong, yang dulunya adalah seorang prajurit yang sangat beringas di medan perang, tetapi harus pensiun karena penyakitnya. Sementara itu Chong mendatangi tempat Jenderal Guo, untuk memberitahu tentang kebusukan Yuan. Tetapi Jenderal Guo tidak mendengarkan, dan malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Chong. Chong pun terpaksa menyerang mereka dengan cepat, dan berjalan menuju lantai atas untuk menemui Jenderal Guo. Lalu Chong dihadang oleh bodyguard-nya Jenderal Guo. Chong pun di sana menjelaskan, bahwa dia di situ untuk memberitahukan Jenderal tentang Yuan, bahwa calon mantunya itu sangat licik dan jahat. Jenderal Guo yang berada di kamarnya menanyakan buktinya, namun Chong tak mempunyainya, dan saat itu juga Chong menceritakan, tentang apa yang telah terjadi terhadap keluarga Nian. Setelahnya itu tiba-tiba datang utusan dari Jenderal Guo, untuk memberikan surat bahwa pertunangan telah dibatalkan. Di tempat Yuan, kakaknya mengetahui akan batalnya pertunangan itu, membuat dia marah kepada Yuan. Dan dia pun mulai menyiksa Yuan. Dengan perasaan emosi Yuan mengambil pedangnya, dan tak ragu membunuh saudaranya sendiri. Keesokan harinya, terlihat ada keramaian di kota, ternyata Qin ditemukan tewas dengan panah di seluruh tubuhnya. Chong yang melihat itu pun, mengetahui bahwa itu adalah ulah Yuan. Dan pada akhirnya, Chong pun mendatangi ke rumah Yuan untuk membalaskan dendam. Sesampainya di sana, dia pun langsung disambut oleh anak buah Yuan, dan menghabisinya terlebih dahulu. Meskipun sendirian Chong mampu menghabisi semuanya. Lalu di dalam ruangan tiba-tiba Chong dihadang oleh anak buah Yuan, yaitu seorang wanita yang sangat tangguh. Meskipun begitu, Chong pun dapat mengalahkannya. Dan pada saat bersamaan, Yuan pun muncul dengan menggunakan busurnya, dan dia mulai menembaki Chong. Chong pun sempat lengah, dan mendapatkan luka di dadanya, setelah bertarung sangat sengit. Akhirnya Chong pun berhasil menangkap Yuan, yang akan mencoba kabur, namun Chong tak membiarkannya. Dan pada akhirnya Chong pun menghabisi Yuan dengan pedangnya. Chong pun kini akhirnya bisa membalaskan kematian Qin, dan mencari keadilan untuk Nian. Di akhir film, Chong kembali menemui Nian, dan memberitahukan tentang kematian Yuan, dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Untuk yang mau request film yang akan Mimin rangkum, silahkan di komen aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.